Berangkat ke Tanah Suci dengan niat membersihkan nama dan dosa, seorang pengusaha toko emas kaya raya justru mendapat balasan mengerikan di depan istri dan anaknya. Apa yang terjadi di Tanah Suci tidak hanya mengguncang keluarganya, tetapi juga menjadi peringatan bagi banyak orang. Saksikan bagaimana perjalanan haji yang seharusnya menjadi titik tobat berubah menjadi momen kehancuran seorang manusia yang selama ini hidup dalam kemewahan yang penuh kepalsuan. Simak cerita selengkapnya dalam kisah berikut ini. Di sebuah kota kecil yang sedang berkembang pesat, ada seorang pengusaha toko emas bernama Pak Arman. Ia dikenal sebagai salah satu orang terkaya di kota tersebut. Pemilik toko emas paling besar dan megah yang berdiri megah di pusat keramaian pasar. Hartanya melimpah ruah, dengan rumah besar bak istana yang dilengkapi dengan mobil-mobil mewah yang kerap dipamerkan kepada tetangga-tetangganya. Namun, di balik segala kemewahan yang dimilikinya, cara Pak Arman mengumpulkan kekayaan itu penuh dengan tipu daya dan ketidakjujuran. Pak Arman sering mencampurkan emas murni dengan logam lain untuk mengurangi kadar emasnya, lalu menjualnya dengan harga emas murni. Ia juga memasang timbangan palsu di tokonya untuk mengurangi bobot emas yang dijual kepada pelanggannya. Tidak hanya itu, ia juga sering mempermainkan pembukuan usaha, menyembunyikan penghasilan asli untuk menghindari pajak. Meski begitu, Pak Arman merasa bangga atas pencapaiannya dan menganggap dirinya sebagai sosok cerdas yang mampu mengambil peluang dari kebodohan orang lain. "Ini bukan salahku, mereka yang tidak teliti." Seringkali Pak Arman berkata kepada istrinya, Bu Sofia, setiap kali istrinya mengingatkannya untuk berlaku jujur dalam berbisnis. Bu Sofia adalah wanita yang taat beragama, selalu mencoba mengingatkan suaminya untuk tidak bermain curang, tetapi Pak Arman hanya menanggapinya dengan tawa dan berkata bahwa dunia bisnis tidak mengenal belas kasihan. Ia menganggap agama hanya sebagai simbol, cukup dilakukan di permukaan tanpa benar-benar mengubah cara hidupnya. Bahkan, ia seringkali memamerkan amalnya kepada orang-orang, memberikan sumbangan besar kepada masjid atau panti asuhan hanya untuk mendapatkan pujian. Dalam hatinya, Pak Arman percaya bahwa segala dosa yang telah dilakukannya akan terhapus dengan banyaknya amal yang ia lakukan, dan ia merasa dirinya aman dari hukuman Tuhan. Pandangan inilah yang menjadi dasar dari keputusannya untuk mendaftar pergi haji, sebuah keputusan yang ia anggap sebagai langkah strategis untuk memperbaiki citranya sekaligus membersihkan dosa-dosanya. Keputusan Pak Arman untuk berhaji diumumkan secara besar-besaran di kampungnya. Ia mengadakan pengajian akbar di rumahnya, mengundang banyak tetangga dan saudara, dengan jamuan makanan mewah serta pembagian amplop berisi uang kepada tamu-tamunya. Pak Arman ingin memastikan bahwa semua orang tahu ia akan menunaikan rukun Islam yang kelima, sebuah perjalanan yang akan semakin mengukuhkan status sosialnya sebagai orang kaya sekaligus orang saleh. Sepulang dari haji, aku ingin semua orang memanggilku Haji Arman. Nama itu punya wibawa, katanya dengan nada bangga kepada istrinya. Bu Sofia, yang mengetahui niat tersembunyi suaminya, hanya bisa mengelus dada sambil berdoa agar suaminya benar-benar mendapat hidayah di Tanah Suci. Sebelum keberangkatan, beberapa kejadian ganjil mulai terjadi. Salah satu pelanggannya datang ke toko emas dengan marah, mengeluh bahwa cincin emas yang dibelinya ternyata palsu. Karyawan di toko mulai resah karena gaji mereka sering terlambat dibayarkan, dan beberapa di antaranya memutuskan untuk berhenti bekerja. Namun, Pak Arman menganggap semua itu hanyalah masalah kecil yang tidak perlu dikhawatirkan. Semua akan baik-baik saja setelah kita kembali dari haji. Tuhan akan membersihkan segalanya, katanya dengan penuh percaya diri. Ketika akhirnya tiba waktunya untuk berangkat, Pak Arman, Bu Sofia, dan anak mereka Dani, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun yang ceria dan polos, pergi ke Tanah Suci dengan hati penuh harapan. Namun, apa yang menanti mereka di sana jauh dari apa yang mereka bayangkan. Tanda-tanda azab di Tanah Suci. Setibanya di Mekah, keluarga Pak Arman disambut dengan pemandangan Ka'bah yang megah dan suasana religius yang menggetarkan jiwa. Namun, sejak hari pertama, tanda-tanda aneh mulai muncul. Ketika Pak Arman mencoba memandang Ka'bah untuk pertama kalinya, ia merasa matanya seperti terbakar. Pandangannya menjadi kabur, dan ia tidak bisa menahan air mata yang mengalir deras. Tetapi, air mata itu bukanlah air mata haru seperti yang dirasakan jamaah lain, melainkan air mata karena rasa sakit yang luar biasa.
Pak Arman mencoba mengabaikan hal tersebut dan melanjutkan ibadahnya. Namun, setiap kali ia mencoba berdoa, lidahnya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya untuk mengucapkan kata-kata. Ketika melaksanakan tawaf, ia merasa tubuhnya sangat berat, dan beberapa kali hampir tersungkur di tengah kerumunan jamaah. Mungkin aku hanya lelah karena perjalanan, gumamnya kepada Bu Sofia yang mulai khawatir melihat kondisi suaminya. Namun, tanda-tanda itu semakin lama semakin jelas. Saat melaksanakan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, tubuh Pak Arman tiba-tiba jatuh tersungkur di tengah keramaian. Ia berteriak histeris, "Panas! Panas sekali! Tolong aku!" Orang-orang di sekitarnya mencoba membantu, tetapi mereka terkejut melihat tubuh Pak Arman mulai mengeluarkan keringat yang berbau busuk seperti bangkai. Kulitnya perlahan-lahan menghitam dan mengelupas, seolah-olah terbakar dari dalam. Bu Sofia menangis histeris sambil memegang tangan suaminya, sementara Dani berdiri ketakutan, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di tengah penderitaannya, Pak Arman mulai mengaku, "Aku berdosa, aku curang, aku menipu banyak orang. Ya Allah, ampunilah aku." Namun, suara teriakannya semakin melemah, dan tubuhnya terus berubah mengerikan di depan mata istri dan anaknya. Kematian tragis dan pelajaran bagi yang hidup. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seabad, tubuh Pak Arman terkulai lemas. Ia menghembuskan napas terakhirnya di depan istri dan anaknya, dengan tubuh yang sudah tidak lagi menyerupai manusia. Aroma busuk yang keluar dari tubuhnya membuat orang-orang menjauh, dan beberapa jamaah berbisik bahwa itu adalah azab dari Tuhan. Bu Sofia dan Dani hanya bisa menangis tanpa henti, menyaksikan suami dan ayah mereka pergi dengan cara yang begitu mengerikan. Seorang ustaz yang kebetulan berada di tempat itu mendekati mereka dan berkata, "Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun bagi mereka yang sungguh-sungguh bertobat. Namun, azab di dunia adalah peringatan agar kita semua tidak terjerumus dalam dosa yang sama." Sepulang dari Tanah Suci, Bu Sofia memutuskan untuk menutup toko emas milik suaminya dan menjual semua aset yang diperoleh dari bisnis curang tersebut. Ia menggunakan uangnya untuk bersedekah kepada fakir miskin dan membantu pembangunan masjid di kampungnya. Dani, yang tumbuh besar dengan menyaksikan langsung azab yang menimpa ayahnya, menjadi pemuda yang jujur dan penuh kasih. Ia bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan ayahnya dan hidup dengan integritas yang tinggi. Kisah tragis keluarga Pak Arman menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat di kampung mereka. Banyak yang tersadar bahwa harta dunia tidak akan berarti apa-apa jika diperoleh dengan cara yang tidak halal. Tuhan Maha melihat, dan setiap perbuatan akan ada balasannya, baik di dunia maupun di akhirat. Kehidupan setelah pulang dari Tanah Suci. Sepulang dari Tanah Suci, kehidupan keluarga Bu Sofia berubah total. Rumah mewah yang dahulu mereka huni kini terasa sunyi tanpa kehadiran Pak Arman. Meski kehidupan mereka masih bergelimang harta, Bu Sofia merasa ada yang kosong dalam hatinya. Ia sadar bahwa semua kemewahan itu berasal dari cara-cara yang tidak halal. Dalam pergulatan batin, Bu Sofia mengambil keputusan besar. Ia akan menjual rumah besar mereka dan pindah ke rumah yang lebih sederhana. Keputusan ini bukan sekadar untuk merendahkan gaya hidup, tetapi juga sebagai simbol tobatnya terhadap apa yang telah terjadi. Dengan uang hasil penjualan rumah dan aset-aset lainnya, Bu Sofia membayar hutang-hutang yang ditinggalkan Pak Arman, termasuk kepada beberapa pelanggan yang telah ditipu. Sebagian besar harta lainnya ia sumbangkan kepada anak yatim, fakir miskin, dan pembangunan fasilitas umum seperti sekolah dan masjid. "Aku ingin menebus dosa-dosa suamiku, meski aku tahu tidak semuanya bisa terhapus begitu saja," katanya dengan air mata yang berlinang kepada salah satu tetangga yang datang berkunjung. Dani, anak sematawayang Pak Arman, mulai tumbuh dengan pemahaman mendalam tentang arti kehidupan yang sebenarnya. Ia menyaksikan sendiri bagaimana keserakahan ayahnya berujung pada kehancuran. Meski masih kecil, Dani sering teringat bagaimana aroma busuk dan pemandangan tubuh ayahnya yang berubah mengerikan di Tanah Suci. Trauma itu menjadi pengingat baginya untuk tidak pernah mencari kekayaan dengan cara yang tidak halal. Ia mulai membantu ibunya dalam kegiatan sosial, ikut menemani Bu Sofia ketika membagikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dani juga sering bertanya kepada ibunya tentang agama dan nilai-nilai moral,
sesuatu yang tidak pernah ia pelajari secara serius ketika ayahnya masih hidup. Kehidupan baru di lingkungan yang sederhana. Pindah ke lingkungan yang lebih sederhana menjadi tantangan tersendiri bagi Bu Sofia dan Dani. Di awal, mereka harus menghadapi pandangan sinis dari beberapa orang yang dulunya memandang mereka sebagai keluarga terpandang. Beberapa tetangga bahkan bergosip bahwa keluarga Bu Sofia telah bangkrut karena dosa-dosa Pak Arman. Namun, seiring waktu, Bu Sofia membuktikan bahwa hidup sederhana tidak mengurangi martabat seseorang. Ia mulai membaur dengan tetangga barunya, mengikuti pengajian di masjid setempat, dan bahkan menjadi salah satu donatur tetap masjid tersebut. Kehadirannya diterima dengan baik karena sikap rendah hati dan tulus yang ia tunjukkan. Dani, yang awalnya merasa canggung di lingkungan baru, perlahan mulai menikmati kehidupannya. Ia berteman dengan anak-anak di sekitar, bermain sepak bola di lapangan sederhana, dan belajar banyak hal dari kehidupan yang lebih apa adanya. Meski begitu, Dani tetap tidak melupakan impian ayahnya yang ingin melihatnya sukses. Ia belajar dengan giat di sekolah, dengan tekad untuk menjadi seseorang yang jujur dan berguna bagi banyak orang. Ketika guru di sekolahnya bertanya apa cita-citanya, Dani menjawab dengan mantap, "Aku ingin menjadi pengusaha, tetapi pengusaha yang jujur." Renungan di akhir hari. Di malam hari, ketika Dani sudah tertidur, Bu Sofia sering duduk sendirian di kamar, merenungkan apa yang telah terjadi dalam hidupnya. Ia merasa bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki hidupnya, tetapi hatinya juga diliputi penyesalan yang mendalam karena tidak berhasil mengubah suaminya ketika masih hidup. Dalam doa-doanya, ia selalu memohon agar Allah mengampuni dosa-dosa Pak Arman dan memberikan jalan yang terbaik untuk suami dan keluarganya. Terkadang, ia teringat kenangan manis bersama Pak Arman sebelum keserakahan menguasai hati suaminya. Dia bukan orang jahat, hanya terlalu terbuai oleh nafsu dunia, gumamnya kepada diri sendiri. Namun, di tengah kesedihannya, Bu Sofia juga merasa bahwa cobaan ini adalah cara Allah menunjukkan cintanya. Ia merasa dipilih untuk menjadi pelajaran bagi orang lain bahwa harta yang diperoleh dengan cara yang tidak halal tidak akan membawa berkah. Sebuah hadits yang pernah ia dengar di pengajian selalu terngiang di telinganya. Sesungguhnya, tubuh yang tumbuh dari makanan haram tidak akan masuk surga. Kalimat ini menjadi pengingat baginya untuk terus hidup dengan penuh kejujuran dan integritas. Dampak azab Pak Arman di kota. Kisah tentang azab yang menimpa Pak Arman di Tanah Suci dengan cepat menyebar di kota asalnya. Banyak orang yang awalnya tidak percaya, tetapi setelah mendengar langsung dari Bu Sofia dan Dani, mereka tidak bisa mengelak dari kenyataan itu. Beberapa pelanggan yang pernah merasa ditipu oleh Pak Arman akhirnya merasa puas setelah mengetahui bahwa keadilan telah ditegakkan oleh Tuhan. Di sisi lain, ada juga yang merasa iba terhadap keluarga Pak Arman, terutama Bu Sofia dan Dani, yang harus menanggung beban dosa suaminya. Kisah ini juga membawa perubahan besar dalam masyarakat. Banyak pedagang yang sebelumnya terbiasa bermain curang mulai memperbaiki cara berdagang mereka. Mereka takut mengalami nasib serupa dengan Pak Arman. Masjid-masjid di kota itu sering menggunakan cerita Pak Arman sebagai bahan khutbah untuk mengingatkan jamaah tentang pentingnya kejujuran dalam mencari nafkah. Bahkan, pemerintah daerah setempat mulai mengkampanyekan etika bisnis yang jujur, menggunakan cerita ini sebagai pengingat bahwa kekayaan yang tidak halal hanya akan membawa kehancuran. Dani menemukan jalan hidupnya. Bertahun-tahun berlalu, Dani tumbuh menjadi pemuda yang matang dan berbudi luhur. Ia berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan hasil yang memuaskan dan mulai merintis usaha kecil-kecilan. Dani memilih untuk membuka toko perhiasan yang berbeda dari toko milik ayahnya. Ia memastikan semua barang dagangannya memiliki sertifikasi yang jelas, dan ia menggunakan timbangan yang transparan kepada pelanggannya. Toko Dani mulai dikenal sebagai toko yang jujur dan dipercaya oleh masyarakat. Ketika pelanggan bertanya mengapa ia begitu teliti dalam memastikan keaslian barang dagangannya, Dani hanya tersenyum dan berkata, "Saya belajar dari kesalahan orang tua saya. Kekayaan itu bukan soal seberapa banyak, tetapi seberapa berkah." Perkataan ini sering menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat, yang melihat Dani sebagai contoh generasi muda yang mampu mengambil hikmah dari kesalahan masa lalu. Akhir yang menenangkan. Bu Sofia, yang kini sudah berusia lanjut, merasa bangga melihat bagaimana Dani tumbuh menjadi sosok yang ia harapkan.
Ia merasa bahwa perjuangannya untuk membangun kembali nama baik keluarganya tidak sia-sia. Di suatu sore yang tenang, ketika ia duduk di beranda rumah sederhana mereka, Bu Sofia memandang Dani yang sedang melayani pelanggan di tokonya. Air mata bahagia mengalir di pipinya. Ia merasa yakin bahwa meskipun suaminya telah pergi dengan cara yang tragis, Allah telah memberikan kesempatan kedua bagi keluarganya untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Kisah keluarga Pak Arman menjadi pengingat bagi siapapun bahwa kehidupan ini adalah ujian. Kekayaan, kehormatan, dan segala hal duniawi hanyalah sementara. Yang benar-benar berarti adalah bagaimana kita menjalani hidup dengan penuh kejujuran, amanah, dan integritas. Dan di akhir cerita ini, Bu Sofia tahu bahwa setiap air mata, doa, dan pengorbanannya tidaklah sia-sia. Ia telah membawa keluarganya kembali ke jalan yang benar, meninggalkan jejak yang baik bagi dunia, dan insya Allah menjadi bekal yang cukup untuk kehidupan akhirat.